Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarul Ahmad Jundullah dengan NIM 23121011. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengembangan komponen isi, materi, bahan ajar dalam kurikulum untuk mata kuliah pengembangan kurikulum dengan Ibu dosen Dr. Hernanelis MPD. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian isi bahan ajar, materi bahan ajar dari beberapa ahli. Menurut National Center of Competency Based Training, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan instruktur dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar di kelas. Bahan ajar yang dimaksud ini bisa tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Komsin S. Widodo dan Jasbadi berpendapat bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana yang berisi materi pembelajaran, metode, batas-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu capaian kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Selanjutnya, menurut Piles H. dalam Dignas, bahan ajar adalah gabungan dari dua kata, teaching, material. Teaching memiliki arti mengajar, material yang berarti bahan. Jadi, bahan ajar merupakan seperangkat materi pembelajaran yang disusun sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, menurut Ali Mudlofar menyatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dan instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Yang terakhir, menurut Ika Lestari berpendapat bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi pembelajaran yang mengacu pada kurikulum untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Berdasarkan pendapat ahli yang bisa disimpulkan bahwa bahan ajar adalah segala bahan belajar mengajar, baik informasi, alat maupun teks yang disusun sistematik untuk membantu guru dan anak didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun bahan ajar yang digunakan bisa berupa buku pelajaran, modul, bahan audio, bahan ajar interaktif, dan sebagainya. Kemudian, apa sih tujuan bahan ajar itu? Tujuan bahan ajar pertama, memenuhi kebutuhan anak didik sesuai kurikulum. Tujuan utama pembuatan bahan ajar adalah menyediakan materi pembelajaran yang dibutuhkan para peserta didik sesuai kurikulum, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik, setting, ataupun lingkungan sosial peserta didik. Yang kedua, membantu memberikan alternatif bahan ajar untuk anak didik. Pembuatan bahan ajar juga membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif materi pembelajaran, karena terkadang buku pelajaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pada anak didik sulit diperoleh. Dan yang ketiga, tujuan bahan ajar itu dibentuk adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pembuatan bahan ajar juga membantu memudahkan tenaga pendidik ataupun guru dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar adalah suatu proses atau usaha seorang tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas ataupun kuantitas
tingkah laku anak didik untuk menjadi yang lebih baik. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat dari bahan ajar. Prastowo pernah mengemukakan bahwa beberapa manfaat pembuatan bahan ajar yang terbagi menjadi dua, antara lain manfaat bagi pendidik dan manfaat bagi peserta didik. Manfaat bagi pendidik: 1. Membantu kegiatan belajar mengajar. Pembuatan bahan ajar bisa membantu tenaga kerja pendidik dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar ada suatu proses atau usaha tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku anak didik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidik. Meningkatkan nilai atau kualitas pendidik karena bahan ajar pembuatannya bisa diajukan sebagai hasil karya yang akan menambah nilai kualitas sebagai pendidik. Yang ketiga, menambah penghasilan. Bahan ajar juga bermanfaat untuk menambah penghasilan tenaga pendidik. Penghasilan adalah pendapatan yang dihasilkan oleh perseorangan maupun badan sehubung dengan kegiatan usaha atau pekerjaan. Dalam hal ini, bahan ajar sebagai hasil karya pendidik bisa menambah penghasilan bila diterbitkan. Yang kedua, manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar lebih menarik. Belajar lebih menarik karena sudah pasti materi pembelajaran yang diberikan guru di sekolah sesuai dengan bahan ajar. Mereka bisa mempelajari lebih dulu atau membacanya ketika guru sedang menerangkan. Yang kedua, membuat peserta didik lebih mandiri. Pembuatan bahan ajar juga membuat peserta didik lebih mandiri. Mereka akan mendapat lebih banyak kesempatan untuk belajar secara mandiri dengan bimbingan pendidik. Mereka juga bisa mempelajari kapan saja, di mana saja. Lalu yang ketiga, memudahkan pembelajaran. Manfaat terakhir pembuatan bahan ajar bagi peserta didik adalah memudahkan mereka mempelajari setiap kompetensi yang harus dikuasai dan capaiannya sebagai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada fungsi bahan ajar atau isi dalam kurikulum. Fungsi bahan ajar berdasarkan pihak yang menggunakannya terbagi menjadi dua, yakni fungsi bahan ajar bagi tenaga pendidik dan fungsi bahan ajar bagi peserta didik. Fungsi bagi pendidik: 1. Menghemat waktu belajar mengajar. Karena bahan ajar sudah disusun sesuai kurikulum dan kompetensi yang dicapai. Yang kedua, mengubah peran pendidik. Peran pendidik tidak hanya berorientasi pada nilai, yakni yang kedua, mengubah peran pendidik. Fungsi bahan ajar bagi tenaga pendidik yang kedua adalah mengubah peran pendidik bagi seorang pengajar menjadi fasilitator. Karena peran pendidik tidak hanya berorientasi pada nilai akademik para peserta didiknya saja. Yang ketiga, meningkatkan proses belajar mengajar. Belajar mengajar adalah suatu usaha seorang tenaga pendidik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku anak didik yang menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya adalah fungsi yang keempat, yaitu pedoman bagi belajar mengajar. Pedoman bisa diartikan sebagai hal pokok yang menjadi dasar, pegangan, atau arahan dalam melakukan sesuatu.
Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, sebagai alat evaluasi bagi pendidik. Evaluasi di sini ada dalam pencapaian atau penguasaan hasil belajar yang telah dilakukan. Selanjutnya, fungsi bagi peserta didik. Fungsi yang pertama, peserta didik dapat belajar tanpa tenaga pendidik atau peserta didik yang lain. Setelah proses pembelajaran di sekolah, peserta didik bisa mengulang kembali pembelajaran yang telah disampaikan di kelas. Bahan ajaran diberikan pastinya sudah disusun sesuai kurikulum atau mudah dipelajari secara mandiri. Yang kedua, peserta didik dapat belajar kapanpun, dimanapun. Adanya bahan ajar untuk membantu peserta didik dalam sewaktu-waktu tanpa batas ruang. Jadi, peserta didik bisa belajar dimanapun, kapanpun, ketika dia melihat isi bahan ajar dalam kurikulum. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya. Peserta didik bisa mempelajari beberapa materi dalam bahan ajar lebih dulu tanpa menunggu guru menerangkannya, sehingga mereka bisa lebih siap ketika guru menerangkannya di sekolah. Yang keempat, peserta didik dapat belajar sesuai dengan urutan yang dipilihnya. Selain membantu peserta didik mempelajari sewaktu-waktu, mereka juga bisa memilih urutan materi dalam bahan ajar yang akan dipelajarinya lebih dulu. Yang kelima, membantu peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri. Seperti yang sudah dibahas, bahan ajar berfungsi untuk membantu peserta didik untuk menjaga pelajar yang mandiri. Yang keenam, sebagai pedoman untuk peserta didik. Pedoman bisa diartikan sebagai hal pokok yang menjadi dasar pegangan atau arahan dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis isi materi bahan ajar dalam kurikulum. Jenis yang pertama yaitu jenis konseptual. Pengetahuan konseptual meliputi pengetahuan kategori dan klasifikasi serta hubungannya dalam bentuk pengetahuan tersusun seperti skema, model, teori implisit atau eksplisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Semua itu dipersembahkan dalam pengetahuan individual mengenai bagaimana materi khusus disusun dan distrukturkan, bagaimana bagian-bagian yang berbeda atau informasi yang sedikit itu saling berhubungan dalam arti yang lebih sistematik, dan bagaimana bagian-bagian itu saling berfungsi satu sama lain. Contohnya, rotasi bumi, matahari, rotasi bumi mengelilingi matahari itu saling berhubungan. Ketika kita membahas tentang rotasi bumi, maka kita akan membahas tentang rotasi matahari, dan kita akan membahas tentang rotasi-rotasi planet-planet lainnya. Yang kedua, ada jenis faktual. Pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para ahli dalam mengkomunikasikan disiplin akademik, pemahaman, dan penyusunan dimensi. Penyusunan dimensi pengetahuan secara sistematis. Elemen-elemen ini biasanya digunakan oleh orang-orang bekerja pada disiplin ilmu tertentu yang membutuhkan perubahan dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Contohnya, pengetahuan tentang alfabet, pengetahuan tentang syarat-syarat keilmuan, pengetahuan tentang kosakata melukis, pengetahuan tentang akunting, dan pengetahuan tentang simbol-simbol dalam peta dan bagan. Jenis yang selanjutnya adalah jenis prosedural. Pengetahuan prosedural
merupakan pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu sebagai pengetahuan dan keterampilan. Algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode secara keseluruhan dikenal sebagai prosedur, ataupun dapat digambarkan sebagai rangkaian atau langkah-langkah. Contohnya, pengetahuan keterampilan dalam melukis menggunakan cat air, atau pengetahuan keterampilan yang digunakan dalam mengartikan kata yang didasarkan pada analisa terstruktur. Selanjutnya ada jenis metakognitif. Metakognitif ialah kesadaran tentang apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. Strategi metakognitif merujuk kepada cara untuk meningkatkan kesadaran mengenai proses berpikir dan pembelajaran yang berlaku. Apabila kesadaran ini wujud, seorang dapat mengawal pikirannya untuk merancang, membantu, dan menilai apa yang dipelajari. Jadi, pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai pengertian umum maupun pengetahuan mengenai salah satu pengertian itu sendiri. Contohnya pengetahuan informasi ulangan untuk menyiapkan informasi. Contohnya pengetahuan informasi ulangan untuk menyimpan informasi. Pengetahuan perluasan strategi seperti penguraian dengan kata-kata sendiri dan kesimpulan. Atau pengetahuan macam-macam strategi organisasi dan perencanaan. Selanjutnya adalah kedalaman dan keluasan. Kedalaman adalah cangkupan materi, berarti menggambarkan seberapa banyak materi-materi yang dimaksudkan ke dalam suatu materi pembelajaran. Kedalaman menyangkut rincian konsep-konsep yang terkandung di dalam yang harus dipelajari oleh peserta didik. Lalu keluasan adalah cangkupan aspek materi dari suatu materi pembelajaran yang akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetitif dasar yang telah ditentukan. Misalnya, jika dalam pembelajaran dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada siswa tentang dampak kepadatan penduduk, maka uraian material mencangkup luas. Selanjutnya, pendekatan dalam mengurutkan materi. Urutan penyajian berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran tanpa urutan yang tepat. Jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat persyaratan, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Materi mempelajari yang sudah ditentukan ruangan lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui dua pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarki. Pendekatan prosedural adalah urutan materi pembelajaran secara prosedural, menggambarkan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Sedangkan pendekatan hierarki yaitu urutan materi pembelajaran secara hierarki, menggambarkan urutan yang bersifat berjenjangan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Kemudian kita akan membahas tentang langkah-langkah. Sebelum melaksanakan pemilihan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diketahui kriteria pemilihan materi pembelajaran. Kriteria pokok pemilihan materi pembelajaran atau materi pendidikan adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini berarti bahwa materi pendidikan yang dipilih untuk diajarkan oleh guru di satu pihak dan harus dipelajari siswa di lain pihak, hendaknya bersihkan materi atau materi pembelajaran yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Langkah-langkah tersebut meliputi 1.
mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan pengembangan materi pembelajaran. Perlu ditentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar apa yang harus dipelajari siswa, termasuk di dalamnya aspek dan atau ranah baik itu kognitif, psikomotorik maupun efektif. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Jenis materi meliputi aspek kognitif, psikomotorik, ataupun efektif. Aspek kognitif secara terperinci menjadi 4, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang ketiga adalah memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah teridentifikasi. Yang keempat, cara yang paling mudah untuk menentukan jenis materi pembelajaran yang akan diajarkan adalah dengan jalan mengajukan pertanyaan tentang kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Dan yang terakhir, memilih sumber materi pembelajaran dan selanjutnya mengemas materi pembelajaran tersebut. Materi pembelajaran dapat kita tentukan dari berbagai sumber, diantaranya buku pelajaran, majalah jurnal, koran, internet, media audiovisual, pakar, ataupun profesional. Adapun jenis pengembangan materi pembelajaran diantaranya penyusunan, pengadaptasian, pengadopsian, penerjemahan, dan perevisian. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Maka kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahan ajar adalah segala bahan belajar mengajar, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun sistematik untuk membantu guru dan anak didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis bahan ajar itu ada 4, yaitu konseptual, faktual, prosedural, dan metakognisi. Tujuannya ada bahan ajar adalah 1. Memenuhi kebutuhan anak didik sesuai kurikulum. Yang kedua, membantu memberikan alternatif bahan ajar. Dan yang ketiga, untuk memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.